Baik, kemudian kami juga mengundang Salsa Saharani Syam dari Universitas Hasanuddin selaku juara 1 kategori mahasiswa. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Salsa Saharani Syam. Oke, baik. Untuk Bapak serta Salsa mungkin bisa tahan di atas panggung sebentar karena kami juga turut mengundang seluruh juara untuk turut foto bersama dengan Bapak Rida Mulyana di atas panggung. Boleh berikan tepuk tangannya untuk para juara kategori energi. Baik. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para juara kategori energi untuk NECSC 2023. Selamat atas pencapaiannya. Para peserta dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Untuk juara utamanya, untuk Salsa, betul? Mungkin bisa difoto ulang lagi, Pak. Boleh, mungkin kita berfoto dengan Salsa membawa pialanya. Oke. Boleh, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi selamat kepada para juara dan untuk para juara sudah diperkenankan untuk meninggalkan panggung karena selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan motivasi dari Bapak Rida Mulyana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Siti Nurbaya beserta jajarannya. Ada dua sahabat saya, Pak Sekjen KLHK, Pak Bambang dan Pak Dirjen, Pak Sigit. Dan tentu saja CEO dari Rakyat Merdeka beserta jajarannya, Mas Kiki Iswara Darmayana. Tak lupa juga saya sapa adik saya, hebat nih Jagi nih. Pendiri Society of Renewable Energy, nggak pantas disebut Bapak Jagi, Mas Jagi, Yakana Berian, dan tentu saja dua dewan juri yang tadi katanya sempat kebingungan, mudah-mudahan nggak bingung pulangnya, Pak Agus Sudibyo dan Pak Agus Pambagio, serta adik-adik semua yang hadir di sini, termasuk diantaranya mungkin ada yang hadir mewakili BUMN atau sponsor yang masih sempat hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya juga mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita sore ini bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat mengikuti acara apa yang disebut dengan National Energy Climate Sustainability Competition 2023 yang merupakan bentuk kolaborasi dari apa yang disebut Society of Renewable Energy dan tentu saja Rakyat Merdeka. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf dan sekaligus juga hormat dari Pak Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Repin Tasrif, karena beliau berhalangan hadir dan meminta saya untuk mewakili beliau atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adik-adik mungkin selama 4 hari di sini mungkin sudah banyak menerima teori, data, informasi terkait dengan topik kita karena dari sisi judulnya saja nyaris semuanya menjadi keyword, kata kunci.
ada national energy, climate, sustainability, itu semuanya menjadi isu global adik-adik kalau boleh saya ikut tegaskan di sini. Isu global saat ini tuh yang menjadi PR kita dan sepertinya akan juga menjadi PR adik-adik semua adalah masalah lingkungan. Karena kita sampai saat ini baru planet bumi yang bisa kita tempati. Dan itu harus kita pelihara bersama dimanapun kita tinggal. Tidak saja di Indonesia tetapi di dunia. Dan konon katanya perubahan iklim yang kemudian berdampak terhadap lingkungan itu salah satu faktornya adalah energi. Tidak ada yang salah adik-adik dengan apa yang kita sudah lakukan dan kita nikmati. Misalkan sekarang lampu ini semilirnya AC itu kalau adik-adik ingin tahu itu 86%-nya digenerate dengan energi fosil. Listrik ini, AC ini, mic ini, suara ini. Itu 86%-nya dari energi fosil dan 76% itu datang dari batu bara. Salah enggak? Enggak. Yang salah kalau itu kita tidak ubah. Dan katanya batu bara itu menjadi penyumbang emisi yang kemudian berdampak terhadap perubahan cuaca dan ujung-ujungnya ke lingkungan. Kenapa kita Indonesia begitu juga aware dengan hal ini? Karena kita, apalagi kita, negaranya negara kepulauan kan. Kalau lingkungannya terganggu akibat perubahan iklim, makin memanasnya bumi, ditengarai dan sudah ada buktinya. Pencairan es di kedua kutub utara dan selatan itu makin hari makin masif dan itu artinya sea level atau permukaan air laut itu naik. Ujung-ujungnya kayak sekarang rob makin sering dan seterusnya. Karena kita penduduknya banyak yang tinggal di pesisir, logikanya langsung pasti kehidupan yang ada di pesisir terganggu dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian kita sebagai bagian dari warga negara planet bumi ini sejak tahun 2015 di Paris, seingat saya mendampingi ibu kita, Ibu Menteri KLHK di sana selama COP 2015. Pak Presiden atas nama bangsa dan negara ini berkomitmen untuk turut serta menjaga iklim agar tidak makin panas. Salah satunya adalah dengan cara merubah penggunaan energi yang konon katanya menjadi salah satu penyebab perubahan iklim dalam bentuk pemanasan global dari yang tadinya berbasis fosil menjadi berbasis renewable energy. Kenapa harus renewable energy? Karena itu sesuatu energi atau sumber energi yang sustainable, yang berkelanjutan dan yang paling penting lagi tidak atau nyaris tidak berdampak terhadap lingkungan. Artinya bersih. Dan dengan begitu kita bisa menahan laju kenaikan suhu bumi yang ujung-ujungnya nanti pada saatnya kita bisa lebih mengontrol lagi kehidupan akibat penggunaan energi. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus beralih ke renewable energy atau energi terbarukan. Dan sekarang tadi Mas Kiki nyampaikan, kita pada posisi transisi energi dari yang tadinya berbasis fosil ke renewable energy. Dan alhamdulillah Indonesia ini diberkati semua jenis energi terbarukan. Anda bisa sebutkan apa saja, name it. Dari mulai di atas langit sana berupa matahari atau kita kenal dengan energi surya, sampai di bawah permukaan bumi dalam bentuk panas bumi. In between, di antaranya setelah matahari ada angin tentu saja, ada bayu, itu pun kita bisa manfaatkan jadi energi. Kemudian di permukaannya atau sedikit ke laut ada energi laut dalam bentuk arus laut dan juga gelombang. Kemudian di daratnya ada bioenergi, ada hidro dan lainnya, dan di bawah bumi ada panas bumi. Artinya kita nggak sekedar berkomitmen untuk ikut menjaga
panas bumi dengan menggunakan energi yang lebih bersih, tetapi kita juga punya modality yang cukup untuk itu. Yang kurang adik-adik adalah teknologi. Teman-teman, adik-adik semua yang kemudian kalau boleh saya ajak masuk ke situ. Di luar hal yang tadi Pak Agus Pambagio anjurkan, mengerti juga aturan main yang terkait energi. Dan untuk memenuhi komitmen tadi, janji kita, menurut saya di Kementerian SDM, kita sudah sangat komplit dari sisi dokumen. Dari mulai undang-undang ratifikasi perjanjian Paris, kita udah punya undang-undangnya, motornya Ibu Siti, Bu Menteri. Kemudian kita juga sudah punya yang disebut dengan NDC, Nationally Determined Contribution. Malah sudah ada yang enhance-nya. Kita juga sudah mendeklar roadmap net zero emission up to 2060 or earlier. Kita juga kemarin di waktu G20 menghasilkan apa yang disebut dengan Bali Compact, Bali Roadmap. Semuanya adalah dipersiapkan untuk mengeksekusi roadmap atau peta jalan dari net zero emission. Intinya adalah kita mempercepat transisi energi. Dan selain teknologi, tentu saja segala kegiatan apapun gerakannya, program kegiatan pasti butuh dana, nggak ada yang gratis. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah dapat komitmen dari negara-negara donor untuk Indonesia agar bisa mempercepat transisi energinya. Ada yang dikenal dengan JETP, Just Transition Energy Partnership Program. Ada juga yang dari ASEC Jepang, itu yang JETP sendiri ada dananya itu Mas Jaki 20 billion ya. 20 billion US dollar. Cukup untuk sementara ini. Dan ada juga bantuan dari Jepang melalui program Asian Energy ZEC Energy Community, Zero Emission Community. Dan itu lagi berproses. Dan kami, generasi tua, berharap adik-adik semua mulai bukan hanya sekedar aware, tetapi juga terlibat langsung. Karena at the end adik-adik, selain adik-adik ini pewaris dari negeri ini, juga akan yang terkena dampak dari keputusan saat ini. Apapun yang kita lakukan sekarang ini dampaknya itu buat adik-adik nanti. Jadi tolong fokus pengalihan apa sih yang kemudian pemerintah ini lakukan dalam bentuk regulasi segala macam dan dampaknya nanti ke lingkungan yang bersumber dari pengelolaan energi. Kawal kami, masuk ke dalam. Nggak usah repot-repot demo-demo, masuk ke sini melalui seperti yang Mas Jaki gagas ini, yaitu melalui Society Renewable Energy. Masuk ke dalam, dan itu kami sangat welcome dari sisi pemerintahan. Jadi itu untuk itu, sekali lagi ke Mas Kiki, yang sudah berkolaborasi merangkul anak-anak muda ini. Tadinya saya agak khawatir Bu, tadinya ini negeri ini gimana ke depannya kalau misalnya kayak gini. Tapi kalau dengan semangat hari Minggu sore-sore, hujan-hujan di luar kan enaknya itu kan di kamar kos ya. Ngerem pakai supermi, kopi dikit, lihat Netflix atau apapun. Tapi semangat masih hadir di sini, saya pikir sesuatu menunjukkan antusiasme dan perhatian terhadap nasib ke depannya. Jadi untuk itu tepuk tangan untuk Mas Jaki dan kawan-kawan. Saya hanya titip apa yang teman-teman lakukan sekarang, adik-adik lakukan sekarang ini. Sambil juga membangun yang kalau saya yakini, saya hampir 33 tahun jadi pejabat 33 tahun. Izin Bu, saya Juni ini pensiun Bu. Juni saya pensiun jadi nyaris 34 tahun saya jadi PNS. Dek, pengalaman saya, ini saya juga sampaikan ke anak saya sendiri, mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan. Tolong pegang 3C atau 3K. 3C dalam bahasa Inggris, 3K dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, K yang pertama, C yang pertama, kompetensi. Ya.
kompetensi asah semua, tambah ilmu, belajar apapun. Pokoknya tiap hari tiada waktu tanpa belajar, harus belajar tiap hari apapun, baca untuk nambah kompetensi. Cukupkah itu? Enggak. Harus ada capability di dalamnya, mau ngerjakannya, ada passion untuk itu. Jadi 2K itu. Tapi lebih menentukan lagi K atau C yang terakhir. Karakter. Dan di dalamnya ada integrity, ada leadership, ada manajerial. Belajar itu semua deh. Karena sekarang ini saya waktu perjalanan ini banyak hal yang menyangkut 3 hal itu, dan 3 hal itulah yang kemudian juga banyak membuat orang sukses. Jadi kalau boleh saya minta ke teman-teman teruskan keterlibatan seperti hal ini. Bukan karena kompetisinya, jauhnya karena hadiahnya. Itu sih gula-gulanya. Yang penting buat kami generasi yang akan mewariskan semua ini, satu awareness-nya. Awareness, perhatian. Dan kemudian lebih penting lagi adalah keterlibatannya. Dan kayak tadi Mas Jagi ada program gerilya, itu bentuk keterlibatan yang belum keseluruhannya, ya, tapi menjadi salah satu pencetus yang nanti pada saatnya besok lusa akan melebar ke sana kemari. Intinya teman-teman libatkan diri untuk hal yang sifatnya untuk kepentingan teman-teman juga nanti ada di masa datang. Jadi tolong itu asah terus, dan melalui forum seperti ini, kolaborasi SRA dan RM, itu tolong teman-teman teruskan, ajak lagi teman-teman yang lainnya, sehingga kemudian nanti pada saatnya energi kita itu akan makin sustain, akan makin bersih, dan yang lebih penting lagi kita tidak perlu lagi tergantung ke luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan teknologi. Jadi kenapa saya menggarisbawahi ketergantungan ke luar negeri? Karena untuk teman-teman ketahui ini aja, tolong ya ikut mensosialisasikannya. Minyak bumi atau BBM yang teman-teman pakai mobil, motor, atau angkot segala macam, itu lebih dari 50%-nya kita masih impor atau sudah mulai impor dan is going to be going up. Karena minyak di dalam negeri kita makin turun, sementara demand naik. Ya untuk nutupin gapnya kita harus ngimpor. Termasuk LPG adik-adik. LPG itu 65%-nya itu impor. Dan sayangnya karena ada krisis Rusia, Ukraina dan seterusnya, harganya lagi up, lagi naik. Sementara kalau up, bagusnya kan dipastru ke konsumen kan. Tapi kan adik-adik juga tahu beberapa jenis BBM termasuk LPG 3 kilo itu kan disubsidi. Jadi kalau harga di hulunya naik, sementara di sininya atas nama kita menjaga daya beli masyarakat dan menjaga daya kompetisi industri, kita pegang nggak dinaikin, ujungnya apa? Jangan gelembung. Belanja APBN-nya naik, subsidinya naik. Mau seperti itu terus? Ya jangan. Makanya harus beralih ke energi non fosil yang apalagi yang tidak impor. Dan kita punya. Jadi tolong teman-teman ikut juga berkampanye untuk hemat energi. Gitu ya, jadi banyak sekali PR-nya dan memang seperti itu kehidupan ini bergulir terus. Seperti halnya Ibu Diru tadi, energi jangan terputus, yang lebih penting lagi semangat kita jangan sampai terputus. Dan program di ESDM untuk diketahui yang melibatkan teman-teman generasi muda juga ada yang disebut dengan Patriot Energy. Itu juga yang namanya Patriot. Teman-teman mungkin ada yang udah ikutan atau tertarik ikutan. Ada yang S3, ada yang S2, S1, dan saya juga kaget beberapa kali rombongan itu teman-teman yang ikut ke Patriot Energy itu ya bukan teman-teman atau mahasiswa yang nyari kerjaan atau lagi nganggur ya, tapi mereka emang benar-benar ingin mengetahui kondisi penggunaan energi di daerah-daerah pelosok khususnya yang biasa kita kenal dengan 3T, sampai mengidentifikasi sumber setempat dan kemudian melaporkan ke kita.
kira-kira bentuk energi apa yang bisa dikembangkan di sana, sambil ngajari penduduk lokal di sana apapun yang bisa mereka ajarkan. Itu yang pertama, Patriot Energy itu juga lumayan waktunya setahun, dan pasti ditempatkan di tempat yang satu nggak ada listriknya, nggak ada BBM-nya, pastinya nggak ada sinyalnya. Jadi benar-benar terisolasi. Yang kedua, tadi Mas Jagi juga sampaikan, kita punya program gerilya. Ini kerjasama dengan Kemendikbud ya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk membuat atau mensertifikasi. Tapi intinya bukan sertifikatnya. Intinya adalah awareness dan keterlibatan teman-teman adik-adik mahasiswa agar makin aware terhadap penggunaan jenis energi yang makin bersih. Ya, dan nanti mungkin setelah ini ada sedikit pemutaran video terkait gerilya, sekiranya teman-teman tertarik dan mengembangkannya. Dan khusus tadi untuk Mas Agus Dipio, hal tadi saya dengar juga Ibu Menteri berbisik ke Pak Sekjennya, intinya bagus Mas, hal fellowship ini, karena saya juga nggak mau berhenti di hadiah. Saya malah menawarkan, kalau teman-teman ingin, siapapun terutama yang juara untuk kali ini ingin magang, let's say 3 months, 6 bulan misalkan di salah satu BUMN sektor SDM misalkan di Pertamina tadi, di PLN, menambah ilmu, apa sih yang dilakukan, apa yang dilakukan di lapangan, apa sih kendala hambatannya, apa tantangannya dan seterusnya, dan apa yang kemudian teman-teman bisa sumbangkan. Saya sangat welcome. Silakan. Misalkan untuk di UI, Pak Rida boleh nggak saya magang di let's say Pertamina Hulu 3 bulan. Silakan di UI-nya, Pak Dekannya atau siapapun nyuratin langsung ke Pertamina langsung, saya ke saya atau ke saya dulu, baru nanti saya teruskan ke Pertamina. Begitupun untuk yang BUMN lain atau di tempat swasta sepanjang di sektor SDM. Sementara ya, jadi kalau untuk magang rasanya teman-teman saya pikir perlu mengasah keterampilan, pengetahuan dan pengalaman, dan yang lebih penting lagi adik-adik jangan lupakan networking ya. Bentuk jejaring dari awal, dan apa yang digagas oleh Mas Zaki ini tak sadar ini ngebentuk jejaring. Yang saya itu sebenarnya kan jejaring. Makin banyak teman, makin banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman yang bisa di-share satu sama lain, dan at the end datang dengan ide-ide yang mungkin bisa menjadi ide-ide terobosan yang bisa memecah kebuntuan yang dihadapi kita selama ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih ke Mas Diki dan Ratmaker Group, dan tentu saja Mas Jaki, teruskan, tetap semangat, terus berinovasi, dan yang penting lagi tolong tetap sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rida Mulyana atas pemaparannya. Semoga pemaparannya dapat memberikan awareness dan membangkitkan semangat untuk yang ada di sini untuk terus berkarya dan berinovasi. Betul, dan sebagaimana sudah disebutkan juga sebelumnya, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan video mengenai gerilya. Untuk operator, dipersilakan. Inaccessible areas still exist in Indonesia, and it's living without power. At the same time, the power generation systems are still dominated by fossil fuel. It should be replaced with renewable power in order to reach net zero emission target by 2060. We need a huge amount of eligible human resources in this sector to contribute in reaching the target. Gerilya is a solar PV installation initiative which is led by youth. Gerilya has supported the country's goals by constructing solar PV projects in various locations all across Indonesia. This program is held by Ministry of Energy and Mineral Resources and takes place in a 6-month span with the support from various stakeholders in energy sector. Gerilya thrives to create local hero specifically in the solar PV field.